Halo Mbak Wasil, lagi di mana Mbak Wasil? Halo Mbak Fatimah, lagi di mana Mbak? Halo Mbak Mei di Jogja Mbak. Aku nggak on kamera ya Mbak. Iya, nggak Baru apa-apa, selesai kelas soalnya. santai Mbak. Oke, Ya Allah, cuma tetanggaan, belum pernah ketemu ya kita ya. benar-benar. Ayolah main. Iya, kemana? Sampean kuliah hari apa aja Mbak Fatimah? Senin sampai Jumat, kecuali Ya Kamis. Allah, penuh itu namanya. Kalau kamu? Aku Senin sampai Kamis Mbak. Senin Oh, tuh 1 pagi, terus Selasa 2, tapi mulai habis duhur sampai habis maghrib. Habis itu Rabu pagi, Kamis pagi sampai zuhur doang. mantap. Aku tuh udah ada jadwal. Tapi itu kan kadang ganti-ganti gitu loh. Jadi Oh, ya wes lah. dosennya tua ya Mbak ya? Iya, kok tahu? Biasanya yang tua yang suka ganti-ganti, kalau muda mah fleksibel. Nggak bisa kelas langsung, biasanya diganti asinkronus kan. Jadi nggak perlu kuliah, tapi kuliahnya di Google Classroom gitu. Kan ninggalin Oh, komentar-komentar aja di sana. Tapi kalau dosen tua tuh nggak mau kalau diganti asinkronus. Biasanya tetap hmm. penggantian. Aku belum pernah yang asinkronus itu. Apa Mbak? Emang nggak ada pesertanya malahan Mbak. Kali materi paling yang jawab cuma 1 2 orang tok wis. Oh, Mbak, Sabtu rapat ya ikut nggak? Sabtu kapan sih? Besok. Iya kayaknya. Sama sanggah atau sama? Enggak yang semua. Oh, semua ikut. Wah, berarti harus nyiapin PPT ya. Ya usah. Nggak usah ada banyak orang. Mau mengeluh banyak orang. Iya. Oke, boleh lah. Boleh.
Itu ya ada Apa? kelas saham ya? Siapa? Ya masih kelas saham. Iya, ayo Mbak ikut Mbak. Itu Enggak, target 75 peserta baru daftar 5 piye. iya. Apa karena bayar, Sis? Sebenarnya itu uangnya itu kan kalau dia mau daftar sekalian apa tuh namanya akun RDN-nya Hmm? itu akun reksadananya itu 100.000 itu tuh sebenarnya kita bukan dibayar ke panitia tapi 100.000 itu akan jadi deposit dia gitu. Jadi 100.000 itu akan jadi depositnya. IPOT kah? IPOT kah? Oh, Bukan IPOT. Langsung EPOT, ke daftar IPOT. Enggak apa? bukan sekuritas dia Mbak langsung dari Oh, Penin Sekuritas. Tapi oh. kalau misal nggak daftar RDN, itu yang jatuhnya malah bayar Mbak. Kan dia bayar 50. Hmm. Komitmen fee-nya itu nanti akan dikembalikan 25.000 di akhir. Jadi sebenarnya dia cuma bayar 20, 20 dikembalikan. Maaf tadi Penin Sekuritas ya? Iya, Penin Sekuritas. Tapi di sana bisa kok Mbak invest dari bank lain. Misalkan kita kan dari BRI nih. Aku Hmm. juga daftarnya dari BRI. Hmm. Bisa. Tapi kena charge nggak? Enggak kok, enggak kena charge. Oh. Waktu pendaftarannya kita cuma ngumpulin kayak berkas fotokopian gitu. Kalau lewat apa tuh namanya? Yang pedinnya langsung atau BCA kan mereka udah punya aplikasi tuh. Tapi Hmm. kalau nggak melalui dua bank itu dia harus ini kayak daftar gitu. Hmm. Tapi sama mereka didaftarinnya. Kita nanti tinggal tunggu jadinya, tunggu Terus akunnya 100.000 itu dalam bentuk apa ya? Saldonya. deposit. Iya, Oh, dan itu deposit. bisa dan itu bisa ditransaksikan. Jadi itu sama Mantap sekali juga. nggak di Ini mau bahas apa sih? nggak apa-apa sharing aja. Oh iya udah jam Oh, alah. 19.01. Iya. Aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk bergabung. Sebenarnya nggak ada acara khusus teman-teman, tetapi memang mau sharing-sharing aja. Barangkali teman-teman selama kegiatan ada kendala atau ada masalah yang bisa didiskusikan sebelum apa ya? Sebenarnya ini sudah 50% lebih dari pertemuan yang dijadwalkan karena tinggal sebulan lagi di bulan Maret. Jadi sekitar 4 atau 5 udah separuh. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita gimana setelah 5 minggu berinteraksi dengan anak-anak. Bandel nggak mereka? Oh, kalau nggak ada, aku jadi bingung mau ngapain nih. Sebenarnya karena kemarin tuh ada yang tanya sih, apakah akan ada batch ketiga? Mas Bintang kemarin yang tanya karena temennya itu kemarin sempat nanyain, tapi untuk sementara ini tuh dari Mata Garuda belum menginisiasi. Tapi kemarin sempat ngomong sama teman-teman dari Untidar, mereka juga katanya mau buat program. Jadi ketika teman di sini temennya ada yang pengen join, mungkin bisa mengikuti program selanjutnya dari teman-teman Untidar. Tapi itu pun harus menunggu izin dari kemarin. Jadi dia bekerja dengan satu badan pertanian dan wisata di Magelang. Gitu teman-teman. Jadi kalau dari Mata Garuda sendiri tidak mengadakan batch ketiga. Di batch kedua ini selanjutnya akan direview, akan dievaluasi baik dari MG Jateng ataupun Mata Garuda Pusat. Bagaimana kegiatan ini apakah akan memberikan dampak yang cukup baik kepada siswa-siswi di sana ataukah perlu dilaksanakan mungkin perubahan dari sistem kita di sana atau seperti apa nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian apalagi Mbak Fatimah? Mungkin Mbak Fatimah mau bahas sesuatu. Nggak ada. Kan kamu mau tanya-tanya keluh kesah kan? Apa Mm-mm. kesulitan, apa gimana ya? Mungkin dari teman-teman mentor. Gitu. Ya,
apakah baik-baik saja ataukah tidak baik-baik saja, teman-teman bisa sharing sih. Kalau dari teman-teman sebelumnya itu memang ada beberapa kelas yang anak-anaknya tuh sering hadir, ada beberapa kelas yang tidak hadir. Nah, mungkin bisa sharing. Mungkin di sini teman-teman ada yang anaknya itu jarang hadir. Nah, mungkin yang anaknya hampir datang penuh itu bisa sharing seperti apa metode pembelajaran yang dia gunakan gitu. Kalau di kelas Mbak Vera, kayaknya saya lihat kemarin selalu penuh ya Mbak ya? Mbak Vera sama Mas Bintang. Untuk kelas 5 sama kelas 6, biasanya yang hadir juga 9 orang rata-rata. Kalau pernah sih banyak itu berapa ya? 13 orang ada. Iya, 13 orang. Itu 2 kelas. Cuman kemarin baru 9 orang. Rata-rata 9 orang sih. Kalau yang kemarin emang biasanya pada datang. Yang kemarin datang itu. Kalau yang kadang datang, kadang enggak itu yang cewek Mbak, yang kelas 6 cewek itu kayaknya agak malu. Terus sama satu lagi yang kelas 6 itu Yadi kayaknya dia bantu orang tua gitu. Kemarin aku juga tanya ke Mas Wimba, katanya kalau yang namanya Yadi itu emang dari pas zamannya Mas Wimba agak jarang berangkat, nggak selalu berangkat karena bantu orang tua gitu, Mbak. Iya sih, di sana anak-anak itu memang sering diajak orang tuanya untuk bantu di ladang. Tapi lumayan lah kalau 9 orang. Maksudnya mereka yang datang itu bisa konsisten, istilahnya bisa dijadikan sampel nanti di akhir untuk bahan evaluasi. Kalau di kelasnya Mbak Yani, anak-anaknya kemarin aku lihat di sana banyak siswa sit in ya, bukan kelas 1 2 tapi mereka ikut join. Gimana Mbak Yani? Kenapa Mbak? Kalau di kelas Mbak itu nggak hanya kelas 1 2 ya yang sering datang, tapi kelas lain juga sering datang. Halo Mbak Yani. Oh iya, kayak apa ya? Ada yang kelas 3 sama kelas 4, kadang mereka ikut gitu. Nggak ganggu kan Terus Mbak di kadang sana di luar Mbak? jamnya itu ya ganggu sih enggak, cuma ya paling kadang bantu-bantuin adiknya gitu. Kalau udah selesai kelas baru mereka kayak nanya tugasnya mereka. Oh ya kemarin juga saya dengar tuh kalau apa namanya anak-anak di kelas 1 2 tuh sering dijadikan murid dari kelas 3 4. Jadi istilahnya kelas 3 4 ini sok-sokan pura-puranya jadi KKN terus ngajarin adik-adiknya, Iya, tapi mereka nggak sering apa-apa. mainan gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dari Mbak Fatia, ada cerita mana Mbak anak-anaknya? Itu Mbak Mei alhamdulillah kalau yang cewek datang semua, selalu datang. Tapi kalau yang cowok sama sekali belum pernah masuk kelas. Bareng Gitu. sama Mbak Ulia juga ya, yang SMP ya. Selalu cewek terus ya Mbak ya. Iya Mbak Ulia. Mungkin sinyalnya ya Mbak ya. Di tempat saya aja atau di tempat teman-teman juga ya? Di tempat saya juga, Mbak Mei. Kalau yang cewek-cewek suka nanya materi perkuliahan, pembelajaran atau biasanya ngapain Mbak Fatia di kelas? Kalau di kelas sih materi biasa Mbak Mei. Oke. Mereka ngerjakan tugas sekolah kan ya seringnya ya? Sempet tanya nggak mereka udah ngumpulin tugas kuliah atau belum? Tugas kuliah lagi, tugas sekolah. Kalau buat bahasa Inggris mereka bilangnya nggak pernah dikasih tugas gitu Mbak. Kalau pelajaran lain emang
itu sering dikasih gitu. Tapi yang matematika juga nggak pernah kok, Mbak. Oh iya. Mungkin bisa diketik, Mbak. Jadi lucu kedengarannya. Apa ya? Mereka tuh kalau mereka bilangnya itu mereka belum pernah dikasih tugas sekolah sama sekali. Jadi selama mereka masuk itu mereka belum pernah dapat tugas. Jadi mata pelajaran yang mereka dapat itu malah cuma prakarya yang notabene itu kan emang nggak pelajaran penting kayak gitu ya. Jadi mereka itu belum pernah mendapat pelajaran yang utama ya kayak mungkin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu kami. Walah, padahal tuh kemarin pas kita forum group discussion sama guru-guru tuh mereka menyampaikan loh bahwa guru itu sering ngasih tugas, tapi anak-anaknya nggak mau ngerjakan. Jadi harus percaya dengan siapa kita saat ini. Kan bingung juga Tapi ya. ini pasti si Sofia tuh bilangnya gini Kak Mei. Apa lomba kita pernah dikasih tugas kayak gitu. Terus habis itu ya udah ini tuh mereka tuh mengadakan belajar itu cuma dari kita bilangnya sih kayak gitu. Soalnya tiap hari sebelum belajar itu tak tanyain Mbak Mei dapat tugas nggak dari sekolah, mereka bilangnya Lara pernah dikasih tugas kok Mbak, bilangnya sih kayak gitu. Itu kalau dari versi anak-anak sih gitu. Oke, soalnya kemarin habis nyelenggarain forum group discussion sama Pak, karena kita menganggap bahwa guru itu salah satu support system juga para murid di sana. Nah, mereka tuh sampaikan bahwa anak-anak tuh dikasih tugas, tapi nggak mengerjakan. Mungkin aku nanti bisa tanya ya ke mana ya. Soalnya ada dua sumber informasi yang berbeda. Kemarin juga sempat disampaikan sih, kalau pembelajaran atau tugas-tugasnya itu sering di-upload di apa ya namanya ya, Microsoft Teams. Microsoft Teams itu salah satu aplikasi yang paling dihindari sebenarnya. Bahkan teman-teman kuliahan pun jarang pakai Microsoft Teams karena nggak apa ya, nggak familiar gitu, nggak kayak Classroom, aplikasi-aplikasi lain yang istilahnya biasanya kalau di Mereka kampus. juga nggak paham kali ya Mbak kalau Iya gitu. benar. Heeh. Awal-awal itu pas tak tanyain, kalian punya Google Team nggak? Katanya kemarin sudah di-download kan sama pihak sekolah. Mereka bilangnya punya, tapi dihapus karena bikin penuh memori. Dan mereka lebih mending download aplikasi TikTok dan main game dibanding harus mengkeep aplikasi Microsoft Team yang mereka miliki. Ya wes lah, namanya Tapi anak. mungkin kalau mungkin bisa sebagai bahan Ya nanti insya Allah akan disampaikan ke sekolahnya. Lagi mungkin bisa seperti itu. Soalnya kalau di apa namanya tadi lewat hal semacam itu kurang terkontrol juga. Iya, iya benar. Kemarin sih sudah kita coba ajak diskusi, Mbak. Termasuk bagaimana cara menerapkan atau menggunakan satu aplikasi yang itu memang tepat digunakan di daerah yang secara teknologinya itu masih low. Tapi ya namanya guru, mereka punya idealisme sendiri. Melaksanakan pembelajaran ya memang agak sulit untuk diarahkan ke sana. Tapi bisa sih nanti di akhir itu sebagai bahan laporan kita juga bahwa hal itu tuh perlu diubah gitu. Makasih masukannya Mbak Ulia. Berlanjut ke Mbak Triharni. Ada cerita Mbak? Halo Mbak Tri. Apakah di sana? Apakah di tempat lain? Kalau enggak dari siapa ya? Halo Oh Kak iya. Mei, Halo. habis manggil saya Mbak. Ini Iya. lancar. Oke, Ya, oke. nggak kedengeran. Oke, oke. Kalau cerita sih
banyak. Soalnya kan kayak apa ya, unik-unik gitu ya, udah berapa kali pertemuan gitu. Terus sempet juga kan kemarin nyoba ini pakai yang gambar-gambar gitu. Jadi kelas 1 2 gitu banyak anak TK yang ikut gitu kan. Nah, mereka rata-rata waktu kalau habis pelajaran ya gitu. Mereka udah masuk, ditanyain jawab gitu. Tapi ntar endingnya, Mbak mau pinjam HP. Apa bukanya TikTok sama IG. Terus ya udah terus tanyain lagi, kalian tuh kalau sukanya foto-foto atau gimana sih kok sukanya pakai? Iya, katanya kan di sana emang kalau kelas 1 2 kan nggak boleh pegang HP gitu ya. Ya, jadi gitu kalau pegang HP ya jadi lama gitu. Tapi suka sih waktu mereka tertarik kalau lagi belajar walaupun agak dipelesetin bahasa Inggrisnya gitu-gitu tapi asik mau dengerin gitu. Itu sih. Memang di sana itu anak-anaknya gadget addict banget ya. Dan karena memang pembatasan dari orang tua itu kurang. Dan kalau dibatasi itu mereka pasti protes. Kenapa aku dibatasi padahal si A si B sudah main HP. Jadi kemarin juga kita himbau untuk membuat surat apa ya namanya, lembar persetujuan antara orang tua dan anak bahwa mereka itu dalam sehari menggunakan gadget maksimal itu 6 jam. Memang sulit sekali. Kemarin kita datangkan pembicara aja, entah mereka melaksanakan atau enggak, kita juga masih belum melihat hasilnya gitu. Tapi memang ya begitulah. Ketika COVID dituntut menggunakan teknologi, tapi ketika belum bijak menggunakan teknologi. Oke, terima kasih Mbak Trihat. Kalau dari Tama, ada cerita yang bisa di-sharing-kan ke kita semua? Mohon maaf Kak, nama saya Irham. Oh, pantes. Ya. Aku lagi ngingat-ingat, emang ada yang namanya Tama ya? Oh iya, Mas Irham. Ya, kemarin dipakai sama teman saya, Mbak. Oke. Gimana? Kalau menurut saya sih, selama ini saya kan ngajar itu, seringnya itu ngajar yang anak-anak kelas 3-4 tematik. Nah, cuman sekali doang juga, cuman sekali itu ngajar yang anak SMP matematika. Jadi, kalau menurut saya sih, selama saya mengajar di tematik itu karena emang dari anak-anaknya itu nggak mau diajar tematik, jadi kami open discussion gitu loh Mbak. Mereka mau diajarin apa. Nah akhirnya ya itu, jadi setiap minggu kita ngajarnya matematika malah. Oke. Di adiknya. Mas Tama ini bareng sama Mas Umbu bukan? Mas Irham namanya Mbak. Oh iya, Ya. Mas Tama. Ya, bareng sama Mas Umbu ya? Iya, bareng sama Mas Umbu. Kalau yang SMP bareng sama Kak Ulia sebenarnya. Oh iya. Oh, terus dia meninggalkan sendiri Kak. Iya. Karena nggak butuh temen ya? Iya. Aku pengennya berangkat bareng sama anak Jogja biar bareng enak gitu lah. Nah, cuman akhir-akhir ini tuh anak-anak malah jarang pada masuk sih Mbak. Kemarin aja yang datang cuma 1. Padahal biasanya tuh kayak hari pertama, hari kedua itu, hari pertama itu banyak karena yang datang 3-4-nya ada yang kelas 3-4 itu ada sekitar 4 orang. Nah, yang lainnya anak kelas 1, kelas 2 itu pada join. Ya udah terus saya buat kayak 2 pengajaran gitu. Matematika buat anak kelas 1 2 sama matematika anak kelas 3 4. Cuman akhir-akhir ini yang datar yang kelas 3 4-nya itu malah dikit. Dan untuk mengatasi kadang kan anak-anaknya itu loh Mbak, kayak dikit-dikit jenuh, Mas istirahat Mas gitu. Terus kita kayak rada sulit diatur gitu loh Mbak. Terus akhirnya dari kami itu kayak nawarin nonton film. Terus ya udah jadi setiap pembelajaran matematika kita ajak buat nonton film. Terus nanti kayak ada sesi cerita-cerita dikit-dikit gitulah kan.
seperti itu. Nggak apa-apa sih sebenarnya Mas ketika nggak sepenuhnya itu diisi sama pembelajaran karena ya begitulah. Dengan mereka mau istilahnya tangannya itu berhenti ngotak-atik HP aja kita sudah bahagia gitu. Jadi ya apa mungkin bisa disisipi dengan nilai-nilai lain mungkin dari pemilihan filmnya yang edukatif dan sebagainya. Nggak apa-apa. Boleh sekali. Mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan Mas Irham ataupun Mas Unu? Ada yang nakal nggak Mas di sana? Kalau nakal sih itu sih Mbak base-nya itu kayak apa? Ada beberapa kan itu cewek-cewek banget, cewek-cewek semua kan Mbak. Jadi kayak mereka kebanyakan kayak menghimpun massa gitu loh Mbak. Kalau dan itu ada kayak leadernya gitu. Ketika yang leadernya itu ngajak nggak mau, semuanya gitu nggak mah, nggak mau. Nah, jadi semuanya ikut nggak mau. Jadi kayak aduh iya. Iya, Jadi kadang-kadang ngeselin juga sih Mbak, cuman ya. Tapi enjoy aja sih Mbak kayak gitu. Jadi mungkin apa kita belajar bagaimana caranya itu sih Mbak megang satu orang itu buat bisa nge-influence teman-temannya pada hal yang positif seperti itu. Mas Umu mungkin mau menambahkan? Ya, halo. Iya. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Malam Mas. Ya. Itu ya tadi ya yang dibilang Mas Kak Irham itu ya seperti itu sih. Kami sangat apa ya fleksibel banget dengan apa requirement dengan adik-adik di lapangan. Nah ini kadang ya itu tadi kita cerita-cerita terus nanti ngajarnya kadang apa matematika terus non bareng dan terusnya. Memang sih yang agak lambat untuk menyesuaikan dengan mereka mungkin saya ya karena ya mungkin secara kultural saya nggak bisa bahasa Jawa sih apa ya memang kan di sana kan rata-rata anak-anak itu di saat kita proses belajar bersama kan mereka rata-rata pakai bahasa Jawa ya. Iya. Kadang saya kalau pakainya bahasa nasional kadang ngomong apa tuh Mas? Jadi kan Iya. tapi proses itu sih awal aja kita kemudian menyesuaikan dan ya kita enjoy aja. Saya dengan Mas Irham ya selama ini enjoy aja kita. Artinya kan prinsip kita kan bukan kita menggurui mereka tapi juga kita belajar dari mereka kan. Iya. Pengalaman kemarin waktu ngajar itu di depan ngajar terus ada adik-adik yang umuran TK, SD itu ada yang berantem aja di belakang. ya saya pikir itu kan dinamika anak kecil gitu ya. Iya. Jadi Benar-benar. cuman bilang aja gak boleh gitu dan seterusnya gitu. Ya kita enjoy aja sih sejauh ini kita sangat menikmati banget lah dengan proses ini gitu. Ya sekaligus juga berangkat pagi kemudian sampai sana masih pagi banget kan kita lihat pemandangannya bagus terus udaranya sejuk. Setelah itu jadi itu semacam plus lah dari kegiatan ini gitu. Ya sejauh ini nggak ada semacam keluhan yang nggak ada sih. Kita sangat enjoy lah dengan acara ini gitu. Sip, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Umpu atas cerita-ceritanya. Mas Irham mau menambahkan? Oh ya Mbak, mungkin itu sih Mbak. Ini kan kita udah di tengah-tengah sih Mbak ya, kurang tengah perjalanan lah. Mungkin kita bisa kesana bareng-bareng dalam arti kayak bonding atau mungkin ngasih pemahaman tentang masalah kehidupan bareng-bareng. Mungkin itu akan lebih bisa nge-recharge mereka lah dalam arti kan selama ini mungkin 5 pertemuan tuh mereka udah capek atau gimana. Nah, mungkin kita nge-recharge dengan kayak bonding bareng, kita main game bareng seperti itu. Mungkin akan lebih bagus gitu. Soalnya kan studinya juga nggak banyak-banyak juga kan, Mbak. Iya, benar. Digabungin dari mulai kelas SD sampai SMP itu nggak bakal membludak lah seperti itu.
Iya, kalau di periode-periode sebelumnya tuh memang kita punya 2 minggu sekali itu kumpul bareng, Mas. Di mana di sana itu dihadiri oleh dari kelas 1 sampai kelas 9 itu hadir semua. Namanya itu kelas motivasi atau kelas inspirasi. Kita biasanya ngundang pembicara, terus kita biasanya istilahnya memberikan mereka, cerita-cerita dari apa ya, orang-orang yang kita panggil, cerita perjalanan hidup mereka from zero to hero. Tetapi karena biasanya tuh anak SMP ini kan sulit sekali ya untuk apa istilahnya diajak kumpul gitu kan. Jadinya yang sering datang ke acara tersebut memang anak-anak SD, sedangkan waktu itu target kita adalah teman-teman SMP. Teman-teman SD boleh saja, tetapi itu bukan target kita gitu. Maka untuk sementara itu kegiatan yang apa namanya? Kegiatan yang apa namanya? Hari Minggu itu kita hilangkan. Tetapi boleh banget di awal sebenarnya kita sebelum ditempatkan di sana kan memang ada nonton bareng juga ya. Waktu itu ada Mbak Vera juga hadir dan beberapa teman-teman. Mbak Ulia juga hadir waktu hari Minggu kita nonton bareng. Jadi boleh banget acara itu tuh kita selenggarakan lagi. Nanti tinggal kita apa namanya tanya di grup kira-kira minggu mana yang sekiranya teman-teman itu bisa hadir semua. Jadi bondingnya bukan hanya untuk teman-teman dusun sekendi, tetapi juga para volunteer semuanya. Boleh Mas, atas idenya Mas Irham diterima. Ada lagi Mas Irham? Cukup sih Mbak. Oke, siap. Mbak Diah Ayu, ada yang mau diceritakan? Belum Mbak Diah. Mungkin kurang lebih kayak Mbak Harni ya Kak, karena Heeh. kita ngajarnya bareng juga. Oke, oke. Siap bareng sama Mbak Harni ya? Iya. Oke. Kalau Mas Bintang, jadi idola ya Mas di sana ya Mas? Halo Mas Bintang. Nggak ada. Iya, ditempelin anak-anak di sana. Enggak, hari pertama doang. Ada yang mau di-sharing-kan? Oh, itu sih hari pertama aja sih udah seru banget, ada kejadian yang ini. Yang seru ya. Ya nggak Mbak Fira? Mbak Firanya lagi off ya. Iya. Gimana? Hari pertama tuh ada kejadian ya. Kejadian apa itu? Hari pertama. Ada yang ya ceritain aja Mas Bintang aja yang ceritain. Jadi hari pertama itu udah ada yang berantem itu loh Mbak. Oh, Kaget ya. iya. Barbar banget mereka ya. Iya. Terus mungkin pikiran mereka tentang pacaran lebih pinter mereka daripada saya Mbak. Saya malah nggak tahu apa-apa ya malahan gitu ya. Iya, paham. Ya itu sih, ya rata-rata yang berangkat 9 setengahnya mungkin. Setengah lebih dikit lah. Iya. Dewasa lebih cepat ya di sana ya? Iya, insya Allah. Terus kalau kejadian ini sih, rata-rata sih mereka sebenarnya pinter Mbak, cuman apa ya, agak males aja sih ngerjain tugas. Cuman kalau tak kasih suruh ngitung itu mereka bisa sebenarnya. Jadi Ya itu. perlu dibutuhkan apa interest aja ya sebenarnya ketertarikan mereka untuk belajar gitu. Iya, Itu PR banget sih. Kadang mereka cuma ngirim PR mereka terus nggak tolong Mas kerjain gitu doang. Lelah. Gitu. Bener. Karena kita tuh memang apa ya masih pada tahapan social service ya. Jadi kita istilahnya memberikan jasa gitu ke mereka. Jadi kalau kita pergi mereka juga dipertanyakan ini apakah mereka akan belajar apa enggak masih dipertanyakan. Tapi ya harapannya tetap ada semangat belajar lah di diri mereka. Ada lagi mungkin Mas Bintang? Oh, mungkin Mbak Vera mungkin kalau saya. Sudah tadi, Mbak Vera sudah banyak cerita. Oke, nah. Oke, selanjutnya mungkin ya ketika teman-teman nanti butuh sharing karena kita di sini juga dari Mata Garuda ini belum bisa memberikan apapun, misal teman-teman butuh sharing untuk studi lanjut atau apapun, atau sharing apapun lah,
boleh menghubungi saya ataupun Mbak Fatimah ya. Jangan segan-segan untuk nanya, jangan segan-segan untuk berkomunikasi, istilahnya begitu sih. Di sini sudah ada yang lulus S1 kan ya, barangkali pengen melanjutkan studi S2, kita upayakan untuk ada apa ya, pembekalan secara khusus gitu dengan teman-teman volunteer. Sebagai rasa terima kasih kami juga dari Mata Garuda karena sudah dibantu programnya dan dedikasinya yang luar biasa. Itu sih dari kami yang mau sebenarnya di awal pertemuan ini mau aku sampaikan gitu. Iya Kak, boleh banget ditunggu. Ya, siap-siap Kak. Nanti Ditunggu, butuhnya Kak. apa? Iya, siap. Nanti butuhnya apa? Bisalah kita apa? Bicarakan lebih lanjut. Misal teman-teman pengen mau ada sharing beasiswa, ada yang dari dalam negeri dan luar negeri, nanti coba saya bantu carikan lah khusus untuk teman-teman volunteer yang ada di batch 1 dan batch 2 gitu. Boleh-boleh. Itu sih. Ada lagi tambahan teman-teman atau Mbak Fatimah ada yang mau ditambahkan, Mbak? Itu Saya kan Mbak. kita, enggak. Siapa dulu nih? Monggo Mas Bintang atau Mbak Fatimah dulu. Mbak Fatimah aja dulu. Oke. Monggo Mbak Fatimah. Itu kan kita ada yang itu kan Mbak, apa program yang bidang 3 itu loh. Yang itu mereka pada join Telegram enggak gitu-gitu. Oh Kan iya ada ya. Oh itunya. benar. Itu sih. Ya nanti boleh lah aku share ke teman-teman. Atau mungkin nanti boleh dibantu juga ya Mbak Fatimah ya. Untuk dicarikan linknya. Kan link grupnya itu. Kalau nggak salah ya. Iya. Heeh. Jadi di Mata Garuda itu di bidang 3 ya Mbak Fatimah ya. Yang media sosial. Ada program mentoring yang istilahnya dipegang juga sama teman-teman Mata Garuda Jawa Tengah. Ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, karena kebetulan LPDP ini santer pemberitaan akhir-akhir ini LPDP akan buka di bulan Maret kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang mau mempersiapkan studi S2-nya atau yang mungkin masih 1 tahun studi S1 atau masih kurang 2 tahun sebenarnya untuk persiapan sih nggak apa-apa. Jadi semakin cepat persiapannya nanti akan hasilnya insya Allah akan jauh lebih baik. Jadi nanti akan kita kirimkan linknya, barangkali teman-teman join di sana dan bisa tanya apa aja di sana gitu. Tuh gimana Mas Bintang? Mbak kemarin adik-adik itu bikin status surat yang di sapu galan itu yang nggak boleh masuk itu gimana? Oh iya toh. Boleh mungkin di-share ke ini. Tapi sejauh ini sih kan kegiatan ini kan kita juga izin toh. Saya bahkan izin sampai kecamatan. Jadi insya Allah karena kita sudah ada izinnya sih, insya Allah enggak apa-apa. Nanti saya coba tanyakan lagi ke Pak Kadusnya atau Pak Kades. Itu suratnya mulai kapan ya Kayaknya Mas itu Bintang buat ya? hari Minggu, Mbak. Buat hari apa Mbak Yani? Buat hari Minggu itu kan ada Oh acara iya. kayak namanya Mm-mm. rekrutmen gitu. Terus Mm-mm. polisi. Gak apa-apa sih. Kemarin saya malah disuruh dateng ya. Tanggal 28 toh? Iya toh? Iya, tanggal 28. Mm-mm. Disuruh ke sana. Nggak apa-apa sih itu tuh. Memang acaranya sebenarnya untuk warga desa, tetapi ketika teman-teman volunteer mau ke sana boleh. Tapi kayaknya yang kan ada ya yang ngajar di hari Minggu ya. Kayaknya harus libur dulu deh, karena anak-anak pasti ikut acara di sana di desa. Iya, Iya, Jumat, saya Sabtu, sama Mbak Minggu. Vera. Mm-mm. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman yang ngajar untuk minggu ini libur aja dulu. Karena di sana pasti anak-anaknya ada kegiatan sendiri-sendiri. Ada juga tampil kesenian, ada pengajian, dan juga ada acara kayak kurban gitu loh. Soalnya mereka sembelih sapi dan lain sebagainya. Itu hari Iya, mulai Jumatnya. hari Jumat. Ya, Nyat dari hari itu. Jumat. Heeh. Jadi eh, mungkin habis ini juga dinotis di grup mentoring biar teman-teman yang harusnya ngisi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk libur, tapi tetap harus memberikan informasi atau pemberitahuan ke grup yang
isinya itu anak-anak, mungkin ada kelas di Jumat, Sabtu, atau biar mereka juga nggak nunggu. Karena kayaknya yang nunggu pun akan sedikit karena ada acara lain. Tuh. Sebelum teman-teman jauh-jauh ke sana. Apalagi yang dari Jogja. Minggu ini aja ya, Mbak? Minggu ini aja kok. Mas Irham ke sana hari apa, Mas? Ya, selalu hari Jumat, Mbak. Oke, berarti Jumat besok libur dulu ya, Mas ya? Oh, ya mungkin dikoordinasi dulu sama anak-anak sih, Mbak. Oke, boleh. Nanti tolong ditindaklanjuti aja. Misal anak-anaknya mau diajak kumpul sih nggak apa-apa. Tapi takutnya teman-teman ke sana malah anak-anaknya nggak ada. Jadi apa ya? Ditanyain aja lebih dulu mau masuk apa enggak. Gitu sih, teman. Ada Mbak. lagi? Dari teman-teman? Ada lagi? Periode 2 LPDP itu belum apa ya, Mbak? Kalau periode 2 masih belum tahu. Tapi biasanya jaraknya 1 semester, Mas. Jadi kalau ini bulan 3, berarti 3 tambah 6, 9. September paling enggak. Ini jarang sih LPDP buka September. Tapi ya bisa jadi. Ayo Mas Irham, kan sudah lulus toh Mas? Belum. Oh belum. Skripsian. Walah, tak kirain sudah. Ya berarti nunggu yang batch 2 aja. Semoga sih buka. Dan bukanya semoga banyak. Karena dari pengalaman kemarin-kemarin tuh yang buka cuma 3 jalur, 2 jalur. Biasanya untuk PNS, Budi. Jadi kita yang fresh grade gini jarang ada kesempatan untuk bisa daftar. Ada kan Mbak kemarin, tapi buat top dunia. Betul sekali. Limited sekali ya Mas ya. Jadi pesertanya yang daftar pun nggak sebanyak biasanya. Kalau biasanya kan sampai puluhan ribu ya. Tapi yang kemarin sedikit sih. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Kalau misal tidak ada, bisa aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Apabila nanti masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa chat langsung di grup. Biar misal saya belum menanggapi, ada teman-teman lain yang bisa menanggapi dan menjawab, bisa ditanggapi di sana. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku end ya teman-teman. Terima kasih.